Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, shalom jemaat dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Siapa yang merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, saya boleh lihat tangan-tangannya. Puji Tuhan saudara, mari saya ajak untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai yang daripada Tuhan. Sebelum itu mungkin boleh saudara, kita boleh kasih salam kepada kanan kiri kita, depan belakang, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Izinkan saya juga menyapa bagi saudara yang join secara online. Saya percaya dimanapun kita beribadah, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Mari saudara, saya ajak untuk kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan hari ini. Mari bawa korban syukurmu, mari bawa penyembahanmu, bawa pujianmu di hadapan Tuhan. Sebab ini adalah harinya Tuhan. Kita mau angkat sembah kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh sehat, kalau kami masih bisa hidup sampai saat ini, kami boleh datang ke tempat ini, kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi siang hari ini Tuhan kami mau sembah Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan di tempat ini. Kami mau bawa korban syukur kami ya Tuhan. Terlepas Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, kami hanya ingin naikkan sembah kami. Kami ingin tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, untuk itu Tuhan kami ingin naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau yang bekerja, Engkau yang melawat setiap kami Bapa. Tidak ada yang terlewatkan, kami semua boleh mengalami kehadiran-Mu. Kami semua boleh mengalami lawatan-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bekerjalah di tempat ini secara bebas ya Bapa. Terpuji-puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang baik. Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami Yesus. Thank you Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang
puji-pujian untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kami bawa korban syukur saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Dan hati kami Tuhan limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari angkat sembah-Mu. Oh, kami bawa korban syukur kami ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik. Anugerah-Mu Tuhan, rahmat-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Mari bawa korban syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Haleluya. Jemaat sendiri katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku kami mau katakan, sebab Tuhan baik selamanya. Angkat tanganmu, katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah
katakan lebih lagi. Kami bawa, Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. kami mau katakan sebab Tuhan baik Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat-Mu, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. katakan sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu mempesona setiap kami. Karena Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bawa sembah kami Tuhan. Kami bawa kepada-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau katakan Engkau baik. Engkau baik Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan hari-hari ini, kami hanya mau sembah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami hanya mau naikkan pujian kami sebab Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Terlepas apapun yang terjadi Tuhan hari-hari ini, mungkin kami rasa nggak baik Tuhan, tapi kami mau tetap katakan bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik dalam hidup kami Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain kami puji Engkau, selain kami sembah Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, yes Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah lebih lagi. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu
lebih lagi. Segala pujian, segala pujian dan syukur, yes Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Katakan lebih lagi. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan? Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat Tuhan, hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang heran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Ya siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, saudara, izinkan saya menyapa lagi bagi jemaat yang baru datang. Shalom. Shalom. Yang merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, saya boleh lihat tangan-tangannya saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita memulai, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, mungkin kita boleh katakan kepada kanan kiri, katakan semangat memuji Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Let's go. Woo. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala semua saudara. Hey. Kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan Yesus ajaib, come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari betapa indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, jemaat sendiri katakan Yesus ajaib, come on. Yesus ajaib, hey. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Yes Tuhan, katakan Yesus ajaib, hey.
bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Nyatakan dengan imanmu, katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa. Kami percaya Tuhan ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Jemaat sendiri katakan tak berubah. Yes Lord, setiap hari kami nyatakan dengan iman kami ya Tuhan. Katakan Yesusku. Lebih lagi katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Kami percaya Tuhan ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, hey Yesus ajaib. Dia berkuasa. Kami percaya Engkau berkuasa. Ada mujizat. Katakan ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yang percaya bahwa Yesus ajaib, saya boleh lihat tangan-tangannya. Boleh katakan kepada kanan kirimu, katakan Yesus ajaib bagi kamu dan bagi aku. Haleluya. Saudara, saya mau katakan mungkin hari-hari ini saudara merasakan hal yang berat. Mungkin lagi merasakan ada masalah mungkin melanda dalam kehidupan kita. Tapi kita mau percaya, sama-sama percaya kita bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Kita mau meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Woo! Kami mau nyatakan bahwa hati kami percaya kepadamu ya Tuhan. Thank you Lord. Kau gunung batu kami Tuhan, Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan dengan imanmu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan wuh. Haleluya. Mari nyatakan dengan imanmu saudara. Come on.
kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan di kepala semua saudara. Kami menyembah di tempat ini ya Tuhan. Seluruh hati kami percaya kepadamu. Haleluya. Thank you Lord. Sama-sama nyatakan dengan imanmu yang percaya kepada Tuhan. Boleh angkat tanganmu. Sama-sama nyatakan. Ku mau selalu bersyukur. Come on. Cintamu padaku Takkan pernah. Sebab hati kami percaya padamu Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan lebih lagi, come on. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih-Mu selalu ada beserta dengan kami ya Tuhan. Haleluya. Baiklah itu boleh untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat kami semua Tuhan, buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Buat gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang bekerja ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat worship leader, para singer, para usher Tuhan, untuk multimedia, sound system Tuhan, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Untuk ibadah GC juga nanti ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami, memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, memberikan Tuhan yang lebih lagi yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sudah setia Tuhan untuk hadir Tuhan di ibadah pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan, berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dalam setiap apapun Tuhan yang mereka bawa Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pergumulan, masalah, sakit, penyakit Tuhan. Kelemahan tubuh Tuhan. Semuanya Tuhan kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami mengangkat tangan, Kau yang akan turun tangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus pegang kendali atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pegang hidup mereka ya Tuhan. Kau ada buat mereka ya Tuhan. Kau yang memimpin setiap langkah hidup jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, lewat ibadah pagi ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan akan berbeda Tuhan pada saat datang dan sampai dan saat pergi nanti dari ruang ibadah ini Tuhan. Mereka memperoleh suatu mujizat yang lebih daripada-Mu Bapa. Mereka mengalami kelegaan yang daripada-Mu Tuhan. Sakit menyakit mereka Tuhan diangkat. Keletihan, kelemahan diangkat ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang terus Tuhan menerangi, menopang setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap
para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Niko dan wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Rayon kami Tuhan, Pak James Tuhan dengan Pak Edi wakilnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala di tempat ini Pak Edi Tuhan dengan wakilnya Pak Sugi. Dan segenap staf pengembalaan yang ada Tuhan di gerejamu di tempat ini Tuhan, juga seluruh gembala-gembala kul yang ada ya Tuhan. Kau memberkati ya Bapak. Kau terus Tuhan yang ada Tuhan buat setiap hamba-hambamu Tuhan. Kau yang terus Tuhan memimpin Tuhan, menyertai, berikan hikmat pengurapan-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-hambamu Tuhan Kau utus dan melayani, biar hanya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga secara khusus Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Pak Frankie Arifin Tuhan pagi ini yang sudah datang ke tempat ini. Kau yang bawa ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada sesuatu yang akan diberitakan Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terus hikmat pengurapan Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu, kesehatan. Kau memperlengkapi hamba-Mu Tuhan lebih lagi. Memberkati pelayanan Pak Frankie lebih lagi Tuhan. Dengan ibu Tuhan, seluruh anggota keluarga besarnya Tuhan, anak cucu mantu semuanya diberkati berlimpah-limpah. Kau yang tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu ada buat bangsa kami Tuhan. Penyertaan-Mu terus Tuhan ada untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga yang akan pegang kendali atas bangsa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Kabinet Merah Putih Tuhan, Kau menyertai ya Tuhan untuk setiap para pemimpin DPR, MPR Tuhan. Semuanya Tuhan, untuk TNI, Polri Tuhan, mereka yang bertugas dari pusat hingga pelosok daerah Tuhan. Kau ada Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang megang peranan Tuhan. Biar setiap keputusan yang diambil Tuhan itu semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan, dan mereka semua memimpin ya Tuhan bangsa ini Tuhan. Biar apapun yang dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku Tuhan. Tidak mementingkan golongan dan kepentingan diri sendiri ya Bapa. Semuanya untuk bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan ada shalom untuk bangsa kami Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa untuk 38 provinsi Tuhan. 13.000 pulau yang ada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kemenangan, bangsa kami akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan Tuhan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku.
berdiri, katakan lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 23 September 2025 sampai dengan 12 September 2026, kita memasuki tahun 5786 yang disebut PVAV. PVAV itu artinya 86. Angka 80 menggambarkan mulut. Huruf VAV mewakili angka 6. Huruf VAV memiliki bentuk seperti paku atau kait penghubung. Dalam Alkitab, huruf VAV sering dipakai dalam kata penghubung dan. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi huruf VAV ini menggambarkan terhubungnya Allah dan umat manusia dalam sebuah perjanjian, covenant. Saya percaya sebagai umat perjanjian, hari-hari ini kita harus semakin terhubung dengan Allah, makin intim dengan Dia. Angka 6 berbicara tentang manusia, karena Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Jadi angka 6 seperti menggambarkan upaya atau kekuatan manusia. Saya percaya melalui pengertian tahun 5786 atau PVAV, Tuhan menuntun kita untuk sampai kepada penyelesaian amanat agung 2033. Saya akan mengingatkan bahwa goal kita menjadi orang percaya sesuai dengan Roma 8 ayat 29 adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus tanpa melihat profesi kita sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20 adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus yang artinya menyelesaikan amanat agung. Salah satu jawaban Tuhan Yesus ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda akhir zaman terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kata sesudah itu artinya tidak ada yang tahu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera.
Jadi kalau Tuhan Yesus berbicara kepada banyak organisasi dan aliran kekristenan yang mereka yakin bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033, itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi kalau dikatakan tahun 2033 itu Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Sebab kedatangannya bisa sewaktu-waktu. Yang jelas Tuhan Yesus berpesan sangat kuat kepada kita. Waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Kita harus makin sungguh-sungguh dengan Dia. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Untuk sampai tahun 2033, Tuhan Yesus terus menuntun kita melalui tahun 5786 atau PFAF. Tuhan berpesan kepada kita untuk yang pertama, perhatikan mulut. Angka 80 menggambarkan mulut. Memasuki PFAF atau 86, kembali Tuhan mengingatkan tentang mulut. Mulut harus dipakai untuk lebih banyak memperkatakan hal-hal surgawi ketimbang tentang hal-hal duniawi. Mulut kita harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, menjauh dari segala kejahatan, dan saling membangun. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya ingatkan bahwa kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita ketik. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Yohanes 8 ayat 43 dan 44. Supaya jangan berdusta. Iblis adalah pendusta. Dan bapa dari segala dusta. Jadi kalau kita sering berdusta, itu berarti bapak kita adalah iblis. Orang yang sering berkata bohong, dia akan terus berbohong untuk membuat ceritanya sepertinya benar dan masuk akal. Orang yang seperti ini akan berurusan dengan Tuhan. Hati-hati. Saya berdoa agar kita menanggalkan dusta. Supaya kita hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hal ini juga sesuai dengan Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 15. Siapa di antaramu yang mencintai hidup dan mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan? Jagalah lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan raihlah dia. Ada kalanya Tuhan menghendaki agar kita berdiam diri. Berpuasa berbicara sebagai tindakan penguasaan diri. Ini juga adalah bagian dari strategi peperangan rohani. Ingat waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko.
Saya akan mengajak kita semua berjanji di hadapan Tuhan untuk memakai mulut kita untuk kemuliaan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kau beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Huruf Vav yang mewakili angka 6 memiliki bentuk seperti paku atau kait penghubung. Huruf Vav ini menggambarkan terhubungnya Allah dengan umat manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi supaya manusia terhubung dengan Allah, artinya manusia mendapatkan keselamatan, Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Tuhan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Keselamatan yang kita peroleh adalah karena kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan baik kita yang kita responi dengan kita beriman kepadanya. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Harap diperhatikan, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tubuh ini miliknya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah membeli kita dari penguasa kita yang lama, yaitu iblis. Tuhan Yesus membeli kita dengan darahnya, dengan nyawanya, dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan Yesus membeli kita dari tuan kita yang lama, dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya, nyawanya. Dan keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita diberikan secara cuma-cuma. Melalui kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita. Asal kita beriman kepadanya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus berpesan, muliakanlah Allah dengan tubuh. Jangan ada yang berkata, mulut-mulut saya sendiri, tangan-tangan saya sendiri, uang-uang saya sendiri. Saya bisa mempergunakan semua sesuai kemauan saya sendiri. Ini tidak benar. Sekali lagi saya mau katakan, tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan Yesus. Muliakanlah Allah dengan tubuh. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Huruf Vav yang mewakili angka 6 berbicara juga tentang manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Jadi angka 6 dapat menggambarkan upaya atau kekuatan manusia. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Orang yang sombong atau congkak itu artinya orang yang tidak memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3 berkata, sekalipun kita dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat,
Sekalipun kita mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tetapi jika tidak memiliki kasih, kita sama sekali tidak berguna. Bukan rahasia lagi, kejatuhan kita termasuk hamba-hamba Tuhan dikarenakan kesombongan. Pada suatu hari, hamba Tuhan yang adalah rekan saya yang dipakai Tuhan datang kepada saya bercerita tentang penyakit yang dideritanya. Sudah berbulan-bulan dia mengalami tekanan dalam hidupnya. Waktu dia bercerita kepada saya, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya untuk disampaikan kepada teman saya lain. Saya bilang, kalau kita mau dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat, maka kita harus dilemahkan. Dia memandang saya. Dan sambil menunjuk kepada saya, dia berseru dengan suara keras, yes, yes, yes. Ini berarti dia sudah mendapat jawabannya. Sebetulnya kata-kata yang Tuhan berikan kepada saya, ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus. Kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 1-10. Bahwa dia diangkat ke surga tingkat 3 atau Firdaus. Dia mendengarkan kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ini pernyataan yang luar biasa. Supaya jangan sombong. Dengan pengalaman yang luar biasa ini, dia diberi duri dalam daging, yaitu utusan iblis yang menghantam dia. Rasul Paulus sudah 3 kali minta kepada Tuhan untuk dilepaskan dari ini. Namun jawaban Tuhan, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Rasul Paulus menerima dengan rela untuk dilemahkan. Dia bilang, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dari kesaksian Rasul Paulus ini jelas, penyebab utama dari hamba Tuhan tidak bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi adalah karena kesombongan. Kalau dia rela dilemahkan, Tuhan pakai lebih lagi. Tetapi jika tidak, semuanya selesai. I bless your name, I bless your name, I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name, I bless your name, I bless your name. Tahun 2000, saya mengalami tekanan berat dalam pelayanan saya. Saya berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, kamu sombong, kamu arogan. Saya tidak mau berdalih dengan Tuhan. Saya minta ampun, dan saya tanya, apa yang harus saya perbuat? Yang pertama, turunkan nama gereja yang kamu bangga-banggakan. Dan hal yang kedua, kamu minta maaf kepada gereja-gereja dan kepada hamba-hamba Tuhan lainnya. Saudara, untuk melakukan ini tidak mudah. Betul-betul harus punya niat untuk merendahkan diri. Waktu itu jumlah gereja kita sekitar 400. Dan tidak semua orang yang saya mintai maaf dengan rela memaafkan saya. Ada yang sinis, ada yang berkata, Niko punya taktik apa lagi ya? Dan saya melakukan ini selama beberapa tahun. Beberapa tahun dengan sungguh-sungguh.
saya benar-benar dilemahkan oleh Tuhan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Yang pertama, rekonsiliasi di antara gereja-gereja terjadi. Dan roh doa turun. Transformasi Indonesia terjadi. Haleluya! Setelah World Prayer Assembly di SICC tahun 2012, maka saya diproses oleh Tuhan. Ini di tengah-tengah healing movement ministry, pelayanan kesembuhan. Mungkin dengan tidak sadar saya mulai sombong, mencuri kemuliaan Tuhan. Memang pelayanan kesembuhan gampang membuat kita sombong. Karena dieluk-elukan, dipuji-puji orang. Tuhan turun tangan. Saya dilemahkan. Hampir 6 bulan, tiap hari perut saya sakit luar biasa. Kepala juga sakit. Saya sudah diperiksa oleh dokter. Di kolonoskopi, di endoskopi. Tetapi tidak ada penyakitnya. Tiap kali saya berkhotbah, menyanyikan pujian penyembahan, itu selalu ada di tengah-tengah kesakitan. Dan saya selalu berkata, kapan ya selesainya tugas saya ini? Jadi tidak ada kesempatan untuk saya menjadi sombong. Malah kalau boleh menawar, saya mau istirahat dulu dari pelayanan ini. Tapi tidak bisa, karena Tuhan terus menyuruh saya, terus melayani. Setelah 6 bulan saya diproses seperti itu. Pada tahun 2013 saya disuruh Tuhan untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Haleluya. Saya percaya kalau saya tidak dilemahkan, pasti pelayanan saya tidak mencapai 13 tahun dengan 318 kali pelayanan yang kebanyakan di lapangan-lapangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Pada tahun-tahun terakhir ini, pelayanan saya banyak untuk global. Seperti yang Tuhan katakan, gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan ini adalah Amerika. Dari Amerika terus bergerak ke seluruh dunia. Tahun 2017, saya diperkenankan oleh Tuhan untuk berdoa di tempat doa yang namanya Capitol Hill di Washington DC. Ini seperti gedung DPR, MPR-nya di Indonesia. Capitol Hill ini tempat yang unik. Karena setiap kali Presiden Amerika yang terpilih pada saat pelantikannya, tempatnya di balkon di Capitol Building. Untuk menuju balkon itu harus melewati tempat doa Capitol Hill ini. Dengan dipimpin oleh istri senator senior, kami 8 orang diperkenankan berdoa. Pada saat berdoa, Ibu Christina Fargnimela mendapat penglihatan. Dia melihat ada kapal pesiar yang besar. Dan dia melihat di pantai ada saya pakai dasi kupu. Tetapi yang menarik, Ibu Christina melihat saya sangat kecil. Jadi kalau saya mengarahkan tangan saya ke kapal itu untuk ke kanan, maka kapal itu akan ke kanan. Kalau saya mengarahkan untuk ke kiri, maka kapal itu ke kiri. Tuhan memberi pengertian bahwa kapal itu berbicara tentang Amerika. Saya diberi tugas untuk mengarahkan Amerika untuk kebangunan rohani. Saya diperkenankan mengarahkan arah kapal itu selama saya kecil. Dengan berjalannya waktu, saya tidak sadar Niko yang kecil tadi berubah menjadi besar. Saya tidak sadar karena diberi pengertian, kalau saya terkenal besar, orang akan lebih mudah menerima arahan saya.
sebagai informasi, saya diberi penghargaan dalam tanda petik lewat Amerika, jumlahnya 11 macam penghargaan. Saya mungkin tidak sadar bahwa ini membuat saya kepalanya ikut jadi besar. Penghargaannya tidak salah. Yang salah adalah saya dalam merespon penghargaan itu. Akhirnya Tuhan turun tangan. Saya harus dilemahkan supaya menjadi kecil. Ini prosesnya. Hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025, Ketua Umum dan Ketua 1 Church of God datang ke Sentul menemui saya, yang salah satunya mengingatkan saya harus hadir tanggal 23 September 2025 di Amerika untuk peresmian Church of God Niko Nyoto Raharjo Global Prayer Center. Saat itu kondisi saya sudah kurang baik. Hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, saya lemas dan jatuh disebabkan karena NaCl atau garam natrium saya rendah. Saya masuk rumah sakit, tetapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya tidak mengalami cedera. Tindakan saya yang pertama, saya datang kepada Tuhan, minta ampun. Dan kemudian saya minta, mohon tuntunan Tuhan. Dan ini tuntunan Tuhan kepada saya waktu itu. Yang pertama, saya disuruh membatalkan ke Amerika. Yang kedua, saya disuruh menurunkan nama Niko Nyoto Raharjo di Global Prayer Center Church of God. Karena itu akan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, saya juga disuruh membatalkan pelayanan-pelayanan besar lainnya. Saya bilang sama Tuhan, Bapak, saya akan taat. Ampuni hamba-Mu ini yang tidak peka. Biar hamba-Mu kembali jadi kecil. Dan Engkau yang bertambah besar. Dan Engkau izinkan hamba-Mu ini sampai tahun 2033. Bapak, kami bersama-sama mau angkat tangan di hadapan-Mu. Yang pertama-tama ampuni hamba-Mu, Abah. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izinkan kami semua, Tuhan, untuk bisa menyelesaikan amanat agung sampai tahun 2033. Apa? Berkat-Mu turun ke atas kami semua. Ya Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, kau bela, kau tegur kalau kami salah. Kau ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu kita harus introspeksi. Mari lihat sekali lagi. Kita akan lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingat, kita langsung datang. Minta ampun. Minta ampun, minta ampun. Supaya diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Makasih Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Urialala makana mayarala wala wala wala. Urialala wala 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 wala. Yesus. Yesus, 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 Yesus. Oh, bala 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 bala. Maria bala 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 bala. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
kasih Aba. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.